Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pendakian lagi di Malabar via Kopi Magma ya. Hari ini cukup berkabut, hujan juga. Kita mulai trekking di jam 8 pagi. Hari ini cuacanya berkabut sekali. Oke, kita gas tipis-tipis, tektok. Nah, ini untuk cuaca cukup berkabut ya teman-teman. Ini estimasi waktu pendakiannya itu di 2 jam. Nah, untuk parkir motor saya parkir di bawah, ada 2 parkirannya. Yang di atas sama yang di bawah. Cuma kalau misalkan kalian paksa ke atas cukup lumayan terjal jalannya. Jadi lebih baik di pos bawah. Ada warung, nanti tinggal parkir aja di situ. Untuk satu motornya itu 10.000. Terus untuk tiket masuk registrasinya itu di 5.000. Jadi totalnya cuma 15.000 untuk pendakian puncak besar Malabar. Nah, ini untuk cuacanya syahdu sekali ini. Gak ada siapapun. Kita berdua nih. Tektok. Kita gas tipis-tipis. Estimasi waktu kita target di jam 10 siang itu harus sampai puncak besar Malabar ya. Halo Desti, baterai kamu. Oke, untuk treknya di Malabar ini cukup lumayan menanjak sedikit ya. Cuma memang karena kita di musim hujan ini pendakiannya, jadi sedikit licin. Ini bisa dilihat ya semua sampai atas itu licin karena memang jalur tengahnya itu buat motor. Karena ada beberapa di atas itu ada beberapa perkebunan warga ya. Jadi banyak warga itu yang naik ke atas itu pakai motor. Makanya ini kalau misalkan hujan gede, ini pasti banjir. Soalnya ini cuma jadi aliran sungai gitu. Jadi kalau yang mau mendaki Malabar ini via Kopi Magma, kalau misalkan musim hujan harus hati-hati banget. Karena memang treknya itu cukup licin. Dan dari pos Kopi Magma sampai pos 1 itu perkebunan warga. Jadi harus jeli melihat treknya gitu. Biar nggak salah ngambil jalur. Oke guys, kita lanjut lagi sampai ke pos 2. Nah, jadi kita udah di pos 3. Ini kita lanjut ke puncak. Kurang lebih di 300 meteran lagi vertikal. Nah, jadi kalau misalkan musim hujan gini, ini treknya licin. Jadi kalian harus siapkan jas hujan kalian ya. Yang kedua, emergency blanket tuh wajib dibawa. Jangan sampai nggak dibawa. Jadi jangan meremehkan MDPL-nya karena kita kan tidak tahu ya hal-hal yang di luar jangkauan kita gitu. Terus yang ketiga, pahangat tangan harus dibawa juga karena musim hujan gini pasti dingin gitu. Terus trek juga licin. Sepatu juga disiapkan matang-matang karena licin banget kalau misalkan dikasih hujan gini. Terus juga vegetasi di Malabar ini cukup rapat ya, dan kabutnya tuh terus-terusan turun, jadi cukup syahdu gitu. Apalagi keadaannya ditambah hujan gini. Ini estimasi tektok santai ya guys. Jadi tadi dari BC itu jam 8 pagi, ini jam 9.30. Berarti kita udah sejam setengah jalan. Itu pun banyak sesi foto ya. Jadi kalau memang misalkan kalian tanpa istirahat gitu, jalan terus, mungkin sejam setengah kalian bisa sampai ke puncak langsung. Nah, untuk dari pos 2 sampai ke pos 3 dan puncak itu untuk treknya banyak tanda-tanda ya. Dari mulai tali rapia, terus juga jalurnya hanya satu gitu. Jadi tidak membingungkan.
Cuman dari pos registrasi sampai ke pos 2 itu kebun warga. Jadi kalian harus agak hati-hati gitu untuk menentukan jalurnya. Jadi diusahakan kalian download aplikasi Strava atau MDPL atau juga Avanza Maps biar menentukan arah kalian. Oke, kita lanjut lagi ke puncak. Nanti dari pos 3 kalian akan dikasih tanjakan yang bertubi-tubi. Ditambah lagi licin karena hujan. Ini cukup vertikal banget ini, 90. Kelihatan kan? Ini kalau misalkan sepatunya licin banget ini, kita naik lagi pelan-pelan tapi susah. Gak ada pegangan soalnya. Jadi pijakannya harus benar. Pakai ini bisa. Tidak bisa ternyata. Kita pinggir sini. Ini tanjak terus. Lihat ke bawah. Ini saya bingung pulang nih. Karena sepatunya licin. Untuk 19 sih sebenarnya oke kalau dibawa lari. Cuman kalau dikasih trek kayak gini nih, udah wassalam ini. Agak susah nih treknya. Sini. Nih, lihat sampai treknya hampir sama kayak Salak Via Cimelati dari pos 6 ke puncak nih kayak gini. Ini lihat. Ditambah lagi hujan. Jadi cukup licin dan menguras energi. Ih, kotor banget. Oke, kita lanjut lagi ke puncak sana. Kita ke sana. Oke, ini di puncak Malabar jam 10 tadi nyampe. Ini kita mau turun lagi. Mungkin estimasi lebih cepat di jam setengah. Jadi kita langsung turun karena memang cuaca juga sudah tidak mendukung. Kita juga harus pulang di jam 3 sore ke Sukabumi. Oke, kita pulang langsung jalur balik lagi. Karena sudah dapat foto dan video dokumentasi, jadi kita turun kembali. Tadi juga sudah makan, walaupun makanan ringan ya, cuman buah-buahan sama snack. Yang penting perut terisi. Soalnya udah makin siang makin penuh. Oke, see you di pos registrasi nanti. Nah, tadi kan agak sulit ya naik. Lebih sulit lagi turun nih. Ini bisa dilihat nih treknya. Tuh. Ini licin banget asli. Saya aja berapa kali jatuh. Soalnya ini hancur nih. Kali ini hampir berapa orang ya tadi? Penuh banget ya di puncak. Ini jalurnya udah hancur gini. Tuh. Licin banget soalnya. Jadi ya turun lebih hati-hati ini. Lihat ke bawah. Ini licin banget soalnya. Susah. Vegetasinya minim nih. Terus treknya balikin itu lebih licin. Jadi agak susah menjaga keseimbangan. Fotonya licin asli nih. Jadi kalau misalkan memang ke gunungnya vegetasinya agak lebat gini ya, terus juga musim hujan, diusahakan sepatunya memang yang proper gitu. Ini
Ini licin banget soalnya tuh, ini jatuh. Licin banget soalnya. Sakit pundak aku.